Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah dalam ibadah ikat janji Joshua Purba dan Sipra Siregar tertulis dalam kitab Rut. Rut pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Rut pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Marilah kita simak dengan baik. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kita ikuti tadi dalam acara penandatanganan surat perjanjian pernikahan, sebelum itu dilakukan telah diselidiki masalah hati ya, hubungan mereka dengan orang lain. Nah, hari ini izinkan Inang juga menyelidiki hatimu kepada si Sipra, sebaliknya si Sipra ke si Joshua. Jangan tegang, jangan langsung takut ya, tapi jawabnya harus jujur juga. Ya, pakai mic ya. Ya, jangan lagi mati mic-nya. Nanti dibilang orang tua ini kode alam. Tak baik juga, tak pasang juga kode alam. Ya. Siapa nih duluan? Joshua lah ya. Oh belum ya? Ya udah pakai berdua bisa. Dua-duanya nggak bisa. Oh lodora toho kode alam on. Amula hulag. Joshua, udah lebih tenang, lebih tenang ya. Mau menikah kan? Iya, Inang. Mau menikah ya. Jadi ini tradisi di gereja HKBP ini khusus ya, nggak semua gereja melakukan ini. Bahkan di HKBP ini masuk bagian dari liturgi HKBP. Kalau sebelum menikah itu ada namanya disebut acara mertupol. Bahasa Indonesianya ikat janji. Ini kan udah mertupol nih, udah sah ya. Nah, makanya Inang mau tanya dulu, ini semua dengar loh. Apalah tujuanmu menikah? Untuk membentuk keluarga yang memuliakan Tuhan. Inang kurang jelas. Ya, coba. Untuk membentuk keluarga yang dapat memuliakan Tuhan. Membentuk keluarga yang dapat memuliakan yang Tuhan. dapat memuliakan Tuhan. Berarti ada keluarga yang enggak memuliakan Tuhan ya? Bisa jadi. Molo tujuan misi Joshua on membentuk keluarga yang dapat memuliakan Tuhan. Ada jawaban yang lain? Itu aja. Ya, itu aja. Pertanyaan yang kedua, jangan takut. Kenapalah harus si Sipra ini? Kan banyak perempuan yang lain. Mungkin ada juga peribanmu. Ada juga di Jakarta. Wajahmu tampan. Bisa lah mirip-mirip artis Korea dikit. Kenapa harus si Sipra ini? Kan banyak yang lain. Karena prinsip yang saya punya sama dengan prinsip yang dia punya. Kemudian saya menemukan kecocokan dengan dia. Gitu. Seprinsip dan cocok. Seprinsip dan
cocok. Kenapa sisi pra seprinsip dan cocok? Oke, ada jawaban yang lain? Enggak ya? Seprinsip dungi cocok, itulah tujuannya. Satu prinsip dan cocok itu ya. Kenapa sisi pra ya? Yang terakhir, enggak usah banyak-banyak ya. Yang terakhir lah. Jadi udah berapa persen kasihmu, cintamu, perhatianmu kepada sisi pra? Berusaha 100% tapi pasti 90%-an. 90%. 90% ya. Karena saya nggak sempurna kan. Berarti otik do gabus nisi purbaon. Karena nggak ada manusia satupun di muka bumi ini yang cinta dan sayang 100%. Berarti otik do gabus na utung do dangi dok 100%. Apa udah dapat bocoran dari mertuamu? Ya. Kan dia KBP Metro ini. Udah. Okay. Sipra sekarang. Sipra bisa Inang bertanya? Bisa ya. Jangan tegang dan jangan takut ya. Biar enggak berkurang cantiknya. Sama seperti pertanyaan Inang kepada Joshua. Apalah tujuanmu menikah? Jawabannya mungkin mirip sama Joshua untuk membentuk keluarga. Karena kan itu yang dikehendaki Tuhan ya, untuk beranak cucu. Beranak cucu? Beranak cucu pikir bah. Beranak cucu. Jangan malu, itu manusiawi itu. Nah solong si parek kelon ni halakodo. Benar dong. Haru debatai dok beranak cucu lah dan bertambah banyak lah. Jadi banyak bahasa mekel hamu dok beranak cucu. Nang atur tunasi ngitarik. Ya. Membentuk keluarga lalu beranak cucu. Iya. Jadi kalau besok enggak ada cucumu, kau pulangkan dia. Enggak ya? Enggak. Oke. Sampai beranak cucu. Yang kedua, kenapa harus sama si Joshua ini kau pikirkan untuk beranak cucu? Kenapa enggak sama yang lain? Kan banyak doli-doli yang lain. Yang lebih tampan mungkin, lebih tinggi, lebih putih kulitnya, lebih kaya, lebih pintar, lebih berpengalaman. Mungkin kan banyak. Kenapa harus sama si Joshua? Karena yakin. Yakin ya, iya. Yakin. 100% berapa persen? 99. Oh. Nama lo memang akan apa sonarion. At namurani pa itu. Oh, nang idoko ni nang Bibilona no now. Ya, 99% ya, 99%. Terima kasih ya. Dan Inang berharap itu adalah jawaban terjujur yang berasal dari lubuk hatimu yang paling dalam. Karena pada faktanya banyak hubungan yang hancur. Pada faktanya banyak juga keluarga, termasuk keluarga Kristen, termasuk keluarga orang percaya yang hancur berantakan. Banyak penyebabnya, ketidakcocokan bisa, penghasilan bisa, pihak keluarga suami dan istri bisa, pihak ketiga juga bisa, dan lain atau banyak hal yang bisa menyebabkan. Itu sebabnya dalam pepatah Batak mengatakan moloon ngasomalon. Tugu urakni bulu, tuguan tugu urakni bulu, tuguan urakni badang. Tugu nidokni uhum, tuguan nidokni. Nah, artinya nih pasti udah bingung si Joshua ini. Artinya ya, sekuat-kuatnya ikatan hukum. Sekuat-kuatnya ikatan hukum, lebih kuat ikatan janji. Lebih kuat ikatan janji. Itu sebabnya saudara berdua hari ini berjanji. Berjanji di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan jemaat yang hadir di sini. Karena menikah itu bukan main-main. Karena menikah itu bukan coba-coba. Karena menikah itu bukan asal melepas gengsi. Oh masa jomblo. Bukan.
Ya, jadi harus berjanji dan ikatan itu sangat kuat. Khusus bagi orang Batak, janji adalah komitmen. Komitmen yang harus dijalankan dari generasi sampai ke generasi. Sekalipun janji itu tidak tertulis, nih secara buku seperti undang-undang, tidak dituliskan dalam sebuah buku, tapi itu berlangsung dan berlaku terus-menerus dari generasi ke generasi. Itulah hebatnya sebuah ikatan janji. Karena janji itu adalah komitmen yang disebut sebagai padan. Jadi saudara berdua ini hari ini merpadan, berjanji. Berjanji ingat di hadapan Tuhan, berjanji juga di hadapan seluruh jemaat yang hadir hari ini. Jadi lakukan sama seperti orang Batak itu, sekalipun tidak tertulis, tidak ada penandatanganan, dapat dilakukan secara generasi ke generasi. Contohnya padan nipar margau. Joshua marga apa? Purba. Ada enggak padannya margamu? Adong do padan ni marga purba? Adong margaha mayama. Margaha? Lubab batu. Jadi saya tahu Ina, kalau ada boru purba, Joshua ya, nanti tanya Bapak, tanya yang di belakangmu itu, Raja adat itu. Kalau ada boru lumban batu, ketika orang berdua ini datang minta tolong kepadamu, siapakah yang diprioritaskan? Badanmu. Karena itu adalah janji dari nenek moyangmu yang diwariskan turun-temurun. Dan uniknya, sekalipun kita saat ini sudah hidup di generasi yang milenial ini, daulah hudui, dohok dingkan. Itu hebatnya dan kuatnya padan dan janji bagi orang Batak. Si Prabowo apa? Siregar Inang. Siregar. Ada enggak padannya margamu? Nenggolan. Oh, takas di puda hona mangate. Mau lihat mak. Ajarian non halek mod da sipra. Asa yatu si. Sama padannya margamu pun seperti itu. Molo pajupang dohot marga nenggolan ator soba. Jawi bana bapak opung. Maneng nahamai terus soma. Seperti itu. Orang tua itu mewariskan padan itu. Dan ternyata bukankah hanya ikatan kita sesama manusia yang mempunyai padan, janji, komitmen yang ikatannya sangat kuat. Di zaman Alkitab pun dalam kekristenan kita banyak tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan ikatan janji kepada Allah. Contohnya siapa? Adam. Siapa lagi? Abraham. Siapa lagi? Contohnya naskotbah hari ini, Ruth dan Naomi. Namanya Inang ya. Kebetulan pula hari ini menjadi khotbah. Ingat ya, Ruth dan Naomi juga berjanji di hadapan Allahnya untuk membangun komitmen tidak akan berpisah kecuali dipisahkan oleh maut. Dan ingat, lihatlah, ketika orang yang telah berjanji di hadapan Allah itu dia melanggar perjanjiannya, maka apa yang terjadi? Hukuman. Tetapi ketika orang yang berjanji di hadapan Allah itu dengan setia hidup dan menjalankan komitmennya kepada Allah dan kepada sesamanya itu, apa yang terjadi? Naomi itu telah merubah namanya. Alani paek ningoluna di dokma mulai sedarion simara nama au. Apakah artinya? Pahit. Tetapi ketika Ruth dan Naomi itu setia menjalankan komitmennya termasuk kepada Allah, bagaimana endingnya? Hidupnya Naomi itu berubah menjadi manis, tidak lagi pahit. Begitulah kehidupan orang
yang melakukan perjanjiannya kepada Allah, kepada sesamanya, ketika dia setia, lakukan itu, jalani itu di dalam rasa takut akan Tuhan, penuh kasih, saling menghargai seorang dengan yang lain, hidup akan berakhir dengan manis, bahagia, marlas niroha mertua. Bukankah itu tujuan dari saudara berdua ketika membangun keluarga? Manis perumah tangga ini. Hidupnya berada di jalan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hadir hari ini, khusus kepada Joshua, Purba dan juga Sipra, menikah itu artinya menjalankan komitmen. Jalankanlah janjimu. Jalankanlah janjimu sepanjang hidupmu dan seumur hidupmu. Apakah janji yang harus kita jalankan? Ini menurut kitab Rut ya. Kitab Rut 1 ayat 16 hingga ayat 17 ini ada komitmen yang harus dijalankan. Yang harus dibangun untuk memenuhi kerinduan dan keinginanmu menjadi keluarga Kristen, keluarga yang terberkati di dalam Tuhan. Kita lihat dari ayat ini, yang pertama, jalankan dengan penuh kesetiaan komitmen keluarga. Ini berasal dari perkataannya Rut kepada Naomi. Kemana kamu pergi? Ke situ juga aku pergi. Maka lakukan segala sesuatu secara bersama. Tidak lagi sendiri ya Sipra, tidak lagi sendiri ya Joshua. Lakukan segala sesuatunya itu secara bersama. Halai unang salah mangat tu siya muna dua. Oh kata inang itu biar keluarga bahagia, lakukan secara bersama. Tu kamar madin no si Sipra ni toko. Manuci piring itu toko, enggak seperti itu maksudnya. Lakukan secara bersama itu, pahami, pelajari budaya dan tradisi dari pihak keluarga calon istrimu. Pahami, pelajari, ya. Oh, songonodo keluarga ni opuku. Seperti inilah kemauan mertuaku perempuan. Seperti inilah kemauan keluargaku, mertuaku yang laki-laki. Seperti inilah hubungan. Pelajari tradisi yang terjadi. Kalau di rumahmu malas bangun pagi, jangan coba-coba di rumah mertuamu. Itu di rumahmu. Pelajari tradisi dan kebiasaannya. Ini hal kecil yang bisa mengakibatkan masalah yang fatal dan besar. Ibu tahu Joshua persoalan ni aduk pe, bodoh gape persoalan nama rumah tangga kidan. Itu kan persoalan ni aduk, suami mandi, taruh di tempat tidur handuknya. Sekali masih baik-baik istri ni jemur. Ope ngalamakur tongon. Jemur. Besok masih dijemur. Ketiga kali terupoto do. Kirim. Nah sebuah apa laduk mo jemuromu? Itu persoalan, pelajari. Ya. Alemo kalau ada tradisi, hal-hal, kebiasaan yang tidak baik, jangan kau ikuti. Nah itu pula, ya, jangan diikuti. Tradisi, kebudayaan dan kebiasaan yang baik itu pelajari, sehingga bisa lakukan bersama-sama. Bisa menyesuaikan diri dengan baik, bersosialisasi dengan baik. Mungkin selama ini kan hanya si Sipra, calon mertua. Masih ada, abangnya Amang ada, adiknya Inang ada, kakaknya Opung ada. Keluarga besar, itu pelajari, pahami. Lalu masuk di dalamnya supaya apa? Bisa berjalan bersama-sama. Sipra juga seperti itu, pahami tradisi, kebiasaan yang baik, jangan yang buruk. Budaya yang baik dari pihak keluarga calon suamimu. Kalau kulihat tampangnya calon mertuamu ini, yang laki dan perempuan, pos maroham kidan. Asal mama loho mengendalikan diri. Ayo kan nama nguluan, itu dah. Manang natui sepehita cocok do dipasangkan. Itu yang enggak kita pahami. Asal kita mampu mengendalikan diri. Tapi kalau udah nggak mampu mengendalikan diri, lak tu siapa pasakko dengan orang cocoki.
Lak tuisebe. Jadi kuncinya hati dan penguasaan diri. Itu yang pertama. Bangun komitmen keluarga. Keluarga besar ya. Yang tercipta dan terhubung karena kalian berdua ini. Yang kedua, komitmen pribadi. Ini juga berasal dari pernyataannya Ruth kepada Naomi. Dia katakan apa? Bangsamu lah bangsaku. Nah, bangsamu lah bangsaku. Itu tegas. Tegas. Si Sipra ke si Aisir warmo. Si Joshua ke si Sipra gitu. Bangsamu lah bangsaku. Karena apa? Kebanyakan rumah tangga sebelum menikah semua terlihat manis. Gitu kan? Kebanyakan keluarga ini semua terlihat manis. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, setahun. Nah, mulai mah keluar mah sengak naik. Itu kan? Itu dah. Keluar mah bisa naik. Keluar mah sudah. Itu kan? Ini tegaskan. Sekalipun itu kelak terjadi, komitmenmu jelas. Kau istriku. Kau suamiku, keluargamu keluargaku, keluargamu keluargaku. Seperti itu. Jadi jangan ada persoalan sedikit. Aku ngabe mata mahita. Nah kan, berpisah, selesai, cukup sampai di sini. Bangun komitmen itu dari hari ini. Tegaskan, bangsamu lah bangsaku. Keluargamu, keluargamu, keluarganya Sipra, keluargamu bangun. Itu berasal dari komitmenmu pribadi. Ini janjimu kepada Tuhan, kepada jemaat yang hadir di sini. Jadi jangan bermain-main di dalamnya. Supaya panjang umur ya. Adong ison 50 tahun menikah. Jadi emang tulup lalu 38 ya. Haru 12 tahun depe menikah. Ngasering elus dada. Toh emak. Asal maisi hosai. Ngani ngosi pata. Tahu ema asal maisi hosai. Karena apa? Kita telah berjanji kepada Tuhan. Ya. Kita telah berjanji kepada Tuhan. Yang ketiga. Tadi yang pertama komitmen keluarga. Jalani dengan baik. Komitmenmu secara pribadi. Jalani dengan baik. Jangan mudah terpengaruh hanya karena hal-hal yang kecil. Lalu yang ketiga. Komitmen iman. Apa kata Ruth kepada Naomi? Allahmu lah Allahku. Allahmu lah Allahku. Sebaiknya orang yang terbangun dalam sebuah keluarga itu satu Allah, satu tujuan untuk disembah. Jangan marasing-asing dah, jangan berbeda-beda. Itu sebabnya harus dibicarakan sejak awal. Kemana kita yang membuat kita bertumbuh di dalam iman, semakin dekat kepada Tuhan sesuai dengan tujuanmu menjadi keluarga Kristen yang terberkati. Unang dung sogot asing berita. Horas amang siregar horas. Ngapu apurum na muli. Aima agabe marsa kau ngamenuda ngalau tu na asing. Jangan seperti itu, beralih, berpindah, jangan seperti itu. Harus tetap setia, seiman, satu Allah, satu tujuan untuk disembah. Ya Joshua, ya Sipra, satu Allah dan satu tujuan untuk disembah. Inang yakin dan percaya bahwa Yosua juga dibesarkan oleh keluarga yang takut akan Tuhan. Amin amang. Men, begitu juga Sipra dibesarkan oleh keluarga yang takut akan Tuhan. Si tua do bapau ni gerejaon, ya Sipra, ulam bebegi peda puang. Udah berpikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita jalani kehidupan kita masing-masing. Baik kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dimanapun kita berada dengan komitmen yang sungguh-sungguh dipenuhi rasa takut kepada Tuhan. Terkhusus kepada Joshua Purba dan juga Sipra. Tuhan memberkati, ikat janjimu hari ini sampai kelak diberkati dan menjalani rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Jalanilah komitmenmu di dalam kasih dan rasa takut akan Tuhan. Amin.